Perkenalkan, nama saya Isna Hairunisa, NIM 682020046 dari kelas PBOE. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi yang saya buat. Jadi untuk struktur database yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Ada 4 tabel yang masing-masing mempunyai beberapa kolom. Pertama, ada tabel login. Tabel ini memiliki 3 kolom, yaitu 1. Kolom username dengan tipe varchar dan panjang 20. 2. Kolom password dengan tipe varchar dan panjang 100. 3. Kolom nama dengan tipe varchar dan panjang 100. Kemudian ada tabel mahasiswa. Tabel ini memiliki 4 kolom sebagai berikut. 1. NIM dengan tipe varchar dan panjang 15. 2. Nama dengan tipe varchar dan panjang 100. 3. Prodi dengan tipe varchar dan panjang 100. 4. Fakultas dengan tipe varchar dan panjang 50. Kemudian yang ketiga ada tabel mata kuliah, memiliki 4 kolom sebagai berikut. 1. Kode MK bertipe varchar dan panjang 10. 2. Nama MK bertipe varchar dan panjang 50. 3. SKS MK bertipe integer dan panjang 5. 4. Prodi bertipe varchar dan panjang 50. Dan yang terakhir ada tabel kartu studi. Tabel ini memiliki kolom terbanyak, yaitu 1. NIM dengan tipe varchar dan panjang 15. 2. Nama dengan tipe varchar dan panjang 100. 3. Kode MK dengan tipe varchar dan panjang 10. 4. Nama MK dengan tipe varchar dan panjang 50. 5. SKS MK dengan tipe integer dan panjang 11. 6. Prodi dengan tipe varchar dan panjang 50. Kemudian saya akan menjalankan aplikasi yang saya buat. Saat pertama menjalankannya, maka yang akan kita temui adalah tampilan login. Di sini kita dapat login sebagai mahasiswa dengan memasukkan NIM sebagai usernya, atau kita dapat login sebagai administrator dengan memasukkan username dan password admin. Pertama, kita akan login sebagai mahasiswa. Ini adalah tampilan dari sistem mahasiswa. Di sini kita dapat menambahkan mata kuliah dari daftar mata kuliah ke kartu studi. Mata kuliah yang dapat diambil sudah disesuaikan berdasarkan program studi per mahasiswa. Kita juga dapat menghapus mata kuliah dari kartu studi. Kemudian, terakhir kita dapat mengganti password dari user yang kita gunakan dengan cara mengisi password baru di text box yang sudah disediakan, kemudian tekan tombol submit. Terakhir, saya akan mempraktekkan menggunakan dari sistem admin. Sebenarnya sistem admin sama saja seperti sistem mahasiswa. Namun di sistem admin ini penggunaan dapat merubah semua tabel di database.
yang digunakan dalam aplikasi ini. Jadi di sini saya dapat merubah, menambah, ataupun menghapus daftar mahasiswa. Kemudian saya juga bisa melakukan hal yang sama terhadap tabel mata kuliah dan juga tabel kartu studi. Selain itu, saya juga bisa menambah, menghapus, dan merubah data yang digunakan untuk login. Sekarang saya akan menunjukkan beberapa query yang saya gunakan untuk menghapus, menambah, dan mengupdate data di aplikasi yang sudah saya tunjukkan tadi. Pertama, ada query tambah atau insert. Ini adalah query yang saya jalankan ketika tombol tambah ditekan. Fungsinya adalah menambah data mata kuliah dari daftar mata kuliah ke kartu studi. Kemudian ada query hapus atau delete. Ini adalah query yang saya jalankan untuk menghapus data yang sudah ada di kartu studi. Kemudian di sistem admin setiap tabel memiliki 3 fungsi utama, yaitu tambah atau insert, hapus atau delete, dan update. Saya akan menunjukkan beberapa di antaranya. Berikut ini adalah query untuk menambahkan mahasiswa baru. Kemudian ini adalah query yang saya jalankan ketika tombol update ditekan. Lalu terakhir adalah query hapus atau delete. Ini adalah query yang dijalankan ketika tombol delete ditekan. Dan untuk di tabel lainnya sama saja, hanya saja ada perbedaan data apa yang akan dihapus dan di tabel mana, tapi untuk struktur query-nya sama. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Bila mana terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.